warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid yang hari ini adalah haul beliau di kota Sulu. Semoga dengan kita mempelajari ilmu para ulama, kita semua mendapatkan keberkahan beliau dan kita diakui sebagai murid-murid beliau. Di akhirat akan dikumpulkan bersama beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, orang-orang yang mengamalkan ajaran beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masih menjelaskan daripada macam-macam kemurtatan, keluar dari agama Islam, na'udzubillah min dzalik, dalam bentuk ucapan. Di antaranya galal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Au gala li hukmin, atau seseorang berkata mengomentari terhadap hukum hukima bihi minal ahkam syar'iyyah, yang dia diberikan pemahaman hukum dengan hukum-hukum syariat. Dia menyatakan aish hadzal hukum laisa hadzal hukmu, bukan seperti itu hukumnya. Au la a'riful hukmah, atau saya tidak mengenal hukum seperti itu. Mustahzi'an bi hukmillah, dengan dia berniat merendahkan, melecehkan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam yang tidak mengenal daripada hukum syariat ini adalah berbahaya. Kalau dia sampai tidak setuju dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia merendahkan hukum-hukum tersebut, padahal jelas itu termasuk daripada hukum-hukum syariat Allah, menjadi murtad, keluar dari agama Islam, na'udzubillah min dzalik. Augala, atau dia berkata waqad mal'a wi'an, dan dia dalam keadaan memenuhi sebuah wadah air, ia menyatakan wa ka'san dihaqa. Ini adalah salah satu kalimat daripada Al-Qur'an. Dia bertujuan dengan ucapan tersebut untuk mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an. A'udzubillah. Au afragha syaraban, atau dia telah selesai daripada minum, dia mengucapkan fakanat saroba, maka itu menjadi fata morgana artinya. Tapi dia ucapan itu tujuannya untuk mempermainkan, melecehkan daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Au inda waznin au kailin, atau ketika dia menimbang atau menakar barang, dia membaca ayat Al-Qur'an, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika mereka menimbang, ketika mereka menakar, mereka mengurangi. Nah, tujuannya dia membaca ini untuk mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan niat berzikir atau membaca Al-Qur'an, tapi hanya untuk main-main.
Aw inda ru'yati jam'in, atau ketika dia melihat sekumpulan manusia, dia mengucapkan wa hasyarna hum falam nughadir minhum ahada. Ayat ini artinya kami di akhirat akan mengumpulkan mereka manusia, kami tidak meninggalkan dari mereka satu orang pun. Nah, tujuannya dia membaca atau mengucapkan ayat ini untuk mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an. Because dil istighfaf awil istihza' fil kul. Dia tujuannya untuk melecehkan atau menghinakan daripada ayat-ayat Al-Qur'an semuanya tadi. Karena Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat besar. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dipikul oleh seluruh makhluk Allah selain manusia. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini di atas gunung-gunung, maka kalian akan melihat gunung-gunung tadi itu akan meleleh, akan hancur min khasyatillah, karena takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Tidak ada ucapan yang lebih agung daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mengagungkan wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah termasuk ayat-ayat Al-Qur'an itu tanda ketakwaan dalam hati. Sebaliknya kalau dia melecehkan, mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an, ini tanda orang-orang yang mempermainkan syiar Allah, mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Wa kadza kullu mawdi'in ustu'mila fihi al-Qur'an bidzalikal qasad. Begitu pula dalam setiap tempat keadaan yang dia pergunakan Al-Qur'an ini tujuannya untuk bermain-main. Na'udzubillah, seperti ada orang yang mendendangkan Al-Qur'an dengan dendangan kidung atau seperti nyanyian-nyanyian dengan tujuan untuk melecehkan Al-Qur'an. Maka ini jelas dia telah murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang ini orang-orang yang mencari sensasi bukan dengan kegiatan-kegiatan yang normal saja, atau dengan perbuatan yang unsur duniawi saja. Bahkan agama ini kadang-kadang dibuat mainan. Salat dibuat mainan, bahkan Al-Qur'an dipermainkan. Maka itu semua adalah termasuk kemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau tujuannya melecehkan, mempermainkan Al-Qur'an. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur. Tapi kalau tujuannya bukan seperti itu, maka dia tidak kufur, tidak murtad. Lakin qala Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar, tetapi berkata Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar rahimahullah, la tab'udu hurmatuhu. Tetapi itu tidak jauh daripada hukum haramnya. Tetap dia berdosa meskipun tujuannya tidak mempermainkan. Maka itu kita membaca Al-Qur'an tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sengaja mempelesetkan atau membaca dengan salah kalimat-kalimat Al-Qur'an. Kalau kita sengaja, misalnya yang panjang dipendekkan, harokat yang fathah dibaca kasro, atau yang lainnya, itu hukumnya dosa kalau dengan sengaja. Maka itu Al-Qur'an ini kalau sekiranya kita tidak mampu membaca dengan benar, wajib belajar. Jangan langsung kita membaca seenaknya.
Karena itu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kufur, tidak murtad karena niat melecehkan Al-Quran, mempermainkan Al-Quran, maka bisa-bisa berdosa. Seperti tadi contohnya mendendangkan Al-Quran dengan kidung-kidung atau nada-nada yang merubah daripada aturan bacaan Al-Quran. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, seenaknya. Atau merubah huruf yang harokatnya atau makhrajnya itu berubah. Nah, ini kalau sengaja dia lakukan, apalagi ditampilkan di hadapan orang, hukumnya minimal dia berdosa. Kalau dia niat untuk melecehkan Al-Quran memang, maka murtad. Na'udzubillah min dzalik. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyan au malakan. Begitu pula menjadi kafir, murtad, na'udzubillah, orang yang mencaci nabi atau mencaci malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga bahaya. Mencaci nabi, melecehkan nabi, misalnya mengatakan na'udzubillah seperti orang-orang kafir, Nabi Muhammad ini nabi yang kejam misalnya. Atau dia menggambarkan seorang nabi. Padahal Nabi Muhammad itu khairu khalqillah, makhluk Allah yang paling indah, Nabi Muhammad SAW. Kalau dia gambarkan, dia lukis dan sebagainya, maka hukumnya bisa murtad. Karena tidak seperti itu bentuk Nabi Muhammad SAW. Belum pernah di zaman beliau ada foto daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang tidak mengenal, tidak melihat wajah Nabi Muhammad bisa menggambarkan Nabi Muhammad dengan benar? Pasti ada yang salah. Dan kalau itu salah dengan seorang nabi, hukumnya bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Augala, atau dia berkata, aku nugawa dan insallaitu. Dia ini melecehkan kewajiban sholat. Aku kalau sholat itu akan jadi, na'udzubillah, di sini bahasanya itu mucikari, atau orang yang menjadi penyedia jasa berzina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu, hukumnya murtad. Au ma asabtu khairan mundu shallaitu. Atau dia berkata, saya ini tidak pernah dapat kebaikan sejak saya sholat. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kita lihat di tayangan-tayangan televisi, dia menyatakan, untuk apa saya sholat? Kalau saya selalu hidup miskin. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu adalah murtad. Dia menganggap sholat ini membuat dirinya semakin sengsara. Dia menganggap sholat itu menjadi musibah bagi dirinya. Dan ini pelecehan terhadap kewajiban Allah, yaitu sholat, hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Atau dia berkata, as-shalah la tasluhu li biqasdil istighfafi biha awil istihza'i aw istihlali tarkiha awit tasya'umu biha. Atau dia menyatakan sholat itu tidak pantas lagi bagi saya. Nah, ini banyak orang yang sudah menganggap dirinya ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau sholat. Dia menganggap kalau sudah ma'rifat, kenal Allah, tidak perlu sholat. Dengan dalil Al-Quran dia pakai, wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah di dalam Al-Quran. Dia ambil pemahaman kalau sudah ingat Allah, berarti itu adalah tujuan sholat. Tidak perlu lagi melakukan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ini hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik, kalau dia mengatakan tidak pantas lagi sholat bagi dirinya. Dia bertujuan semuanya ini karena melecehkan, menghinakan, atau menghalalkan kewajiban
untuk dia tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang itu diingatkan tentang sholat, saya sudah enggak perlu sholat misalnya. Nah, ini hukumnya murtad. Kalaupun dia tidak melakukan sholat karena malas, dia akui, saya masih berat melaksanakan sholat. Tetapi itu adalah kewajiban bagi saya. Nah, ini hukumnya dosa besar. Kalau dia sampai menghalalkan, meninggalkan sholat, tidak mau sholat, dianggap itu adalah boleh bagi dirinya, hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Au qala li muslimin, atau dia berkata kepada orang Islam, ana aduwuka wa aduwu nabiyyika. Dia mengatakan kepada orang Islam, saya musuh kamu dan saya musuh nabi kamu. Nah, ini hukumnya juga musuh orang Islam itu berarti kafir. Dia menyatakan dirinya sebagai orang kafir, telah murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Au li syarifin, atau berkata kepada seorang syarif, seorang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu beliau, atau juga yang sekarang disebut dengan Habib. Dia berkata kepada seorang syarif atau Habib, ana aduwuka wa aduwu jaddika, muridan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya musuh kamu dan musuh datuk kamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sekarang terjadi di daerah kita. Orang yang benci habaib, benci keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita membenci sesama muslim. Tidak ada dalam Islam ini ajaran untuk membenci sesama orang Islam. Ajaran Islam itu adalah saling rahmat, kasih sayang, saling peduli, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan tolong menolong di dalam hal-hal yang mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesama muslim berperang, sesama muslim bermusuhan, sesama muslim saling membenci. Itu bukan ajaran Islam. Bahkan yang dibenci adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan nanti di akhirat, ketika dia benci dengan Nabi, dia benci dengan keturunan Nabi, para syarif, sayyid, para habib, dia akan bertemu nanti di akhirat dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi juga benci kepada dirinya. Nabi membenci kepada orang-orang yang benci keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak akan memberikan syafaat kepada dia. Dan na'udzubillah, dikhawatirkan orang seperti itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia kategori orang yang murtad kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari agama Islam. Bahaya sekali ajaran-ajaran kebencian, baik secara umum kepada orang Islam atau secara khusus kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, kepada para sayyid, kepada para habaib. Itu adalah ajaran yang menyebabkan murtad karena benci kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Aw yaqula syai'an min nahwi hadhil alfaz al-basyi'ah asy-syani'ah, atau dia mengatakan sesuatu yang semisal kalimat-kalimat kotor tadi, kalimat-kalimat yang buruk seperti itu, bahaya sekali. Karena adalah mengandung minimal dosa besar atau bisa menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Waqad ada Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadhi Iyad rahimahumullah ta'ala, ada ulama yang menulis dengan detail macam-macam kemurtadan dari bentuk ucapan ini.
yaitu yang pertama Ahmad bin Hajar dan juga Qadhi Iyad rahimahumullah. Qadhi Iyad ini, kalau Ibn Hajar itu adalah ulama ahli fikih dan termasuk mujtahid muntasib di dalam ilmu usul fikih. Kalau Qadhi Iyad ini adalah ulama multi talenta juga, dia mengarang Sama'il, perangai-perangai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kitab namanya Asy-Syifa. Dan kitab itu adalah beliau tulis atas izin daripada Nabi Muhammad SAW. Kitab Syama'il, perangai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang terbaik, yang paling lengkap adalah yang dikarang oleh Qadhi Iyad yang bernama Asy-Syifa. Mereka menyantumkan dalam kitab-kitabnya, di sini disebutkan fi kitabaihima al-i'lam wasy-syifa. Dalam kitab al-i'lam karya Ibn Hajar dan juga kitab asy-syifa yaitu karya Qadhi Iyad. Asya'a katsirah, macam-macam yang banyak daripada jenis-jenis kemurtatan atau macam-macam kemurtatan dengan ucapan. Fayambagil ittila' alaihima, sepatutnya kita juga mutalaah membaca kitab-kitab tersebut agar semakin berhati-hati dalam ucapan kita. Fa inna man lam ya'rif syarra yaqa'u fihi. Karena orang yang tidak tahu keburukan biasanya akan jatuh ke dalam. Kita mengenal keburukan, sesuatu yang mengandung kemurtatan seperti ini bukan untuk kita lakukan, tetapi untuk kewaspadaan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kemurtatan seperti itu. Jangan sampai kita setuju ketika ada orang-orang membenci kepada sesama orang Islam, khususnya membenci kepada keluarga Nabi, para sayyid, para habaib. Itu kita harus benci. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan perang, benci dengan orang-orang yang membenci wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Nabi menyatakan dari hadis qudsi, Allah menyatakan, siapa orang yang menyakiti hati wali-waliku, walinya Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harbi. Aku menyatakan kepada dia dengan memeranginya. Nah, mereka orang-orang soleh yang kita lihat saat ini, para ulama, khususnya para habaib di negeri kita ini, adalah banyak orang-orang yang mendakwah Islam, mengajarkan ilmu agama Islam. Bahkan ada yang dikenal sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu yang dicaci, yang dibenci oleh orang-orang sekarang dari keturunan Nabi Muhammad SAW, itu termasuk walinya Allah, termasuk orang-orang pilihan Allah, maka dia dinyatakan akan dimusuhi, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan dia di akhirat akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena surga adalah tempat orang-orang yang dicintai Allah, dan neraka adalah tempat orang-orang yang dibenci Allah. Dan salah satu sebab orang mendapatkan benci, murka dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia benci kepada wali-walinya Allah daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasilu, dan kesimpulannya dari pembahasan kemurtatan baik secara perbuatan, iktikad, keyakinan ataupun ucapan, aktsaru tilkal ibarat yarju ila anna kull aqdin aw fi'lin aw qalin yadullu ala istihanatin aw istighfafin billah aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'irihi aw ma'alimi dinihi
au ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi kufrun au ma'siyatun falyahdharil insan min dzalika juhdah. Kesimpulannya, sebagian gambaran-gambaran tadi, penjelasan-penjelasan tadi itu intinya kembali kepada setiap keyakinan, setiap perbuatan ataupun ucapan yang menunjukkan atas penghinaan, atas pelecehan, mempermainkan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau melecehkan kitab Allah Al-Qur'an atau melecehkan menghinakan rasul-rasul Allah atau malaikat-malaikat Allah atau syiar-syiar agama Allah au ma'alimi dinihi atau tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala au ahkamihi atau hukum-hukum Allah atau janji surga Allah atau terhadap ancaman neraka Allah, semuanya itu menjadi hukumnya kafir, murtad, naudzubillah min dzalik. Ada orang yang menghinakan kepada urusan agama ini, apapun itu. Baik yang besar seperti urusan kepada Allah, para nabi-nabi, ataupun syiar-syiar agama Allah seperti zaman sekarang. Ada membuat video sholat dengan pakai celana pendek atau dibuat main-main sambil temannya ini didorong dan sebagainya, dan itu tujuannya untuk pelecehan kepada ibadah sholat, atau dia menghinakan syiar-syiar agama Allah, hukum-hukum Allah. Na'udzubillah, ada orang yang menginjak Al-Quran, membakar Al-Quran, itu hukumnya adalah kafir. Kalau dia dari orang Islam, hukumnya murtad, na'udzubillah. Atau menolak terhadap hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat Allah, itu hukumnya adalah murtad, na'udzubillah min dzalik. Au maksiyah, atau minimal dia bermaksiat, dosa besar, kalaupun dia tidak sengaja. Maka falyahdharil insanu min dzalika juhdah. Hendaknya manusia ini waspada, berhati-hati daripada hal-hal tersebut semampunya, sekuatnya. Jangan kita mempermainkan urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini serius. Agama ini adalah yang menyebabkan kita masuk surga Allah ataupun mendapatkan siksa Allah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, urusan agama ini harus kita hargai, kita hormati, jangan dilecehkan. Untuk kita bermain-main, membuat gurauan, lelucon, silahkan, tapi jangan menggunakan urusan agama Islam. Bergurau hal-hal yang biasa saja. Jangan sampai bergurau dengan melecehkan sholat, melecehkan bacaan Al-Quran, melecehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ini menyebabkan murtad. Kalau dia tidak masuk Islam lagi, selama-lamanya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijaga iman dan Islam kita, selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, dan dijauhkan daripada kemurtadan, dan dijauhkan daripada kebencian kepada sesama orang Islam, khususnya kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.